Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Seperti Ilmu Padi. Semakin berisi makin merunduk. Baik, tetap dengan saya Kak Aji. Kita akan belajar untuk persiapan Olimpiade Sains Nasional bidang IPA terkhusus untuk mapel fisika. Oke, materi yang pertama yaitu adalah besaran satuan dan pengukuran. Sebenarnya kakak sudah pernah buat video sebelumnya ya. Mungkin yang sudah mengikuti channel ini sudah pernah menonton. Nah, ini adalah versi update-nya kakak bikinkan biar lebih rapi. Tapi nanti misalkan kalian kok lebih nyaman belajar dengan yang sebelumnya ya silahkan. Karena ya selera orang beda-beda seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Jadi yang pertama yaitu adalah menerapkan besaran satuan dan konsep serta prinsip pengukuran untuk menganalisis data dan gejala fisik yang sedang dipelajari. Nah, nama materinya adalah besaran satuan dan pengukuran. Nah, lingkup materinya ada 8, cuman untuk ini nanti akan kakak bagi menjadi beberapa segmen agar kalian lebih gampang ya. Jadi tenang saja kalau misalkan belajar sampai 1, 2, 3 capek ya istirahat dulu. Nah, nanti untuk melanjutkan belajar ya tinggal diklik segmen yang standar satuan atau diklik segmen yang konversi satuan, ya menyesuaikan saja dengan waktu kalian. Oke, lingkup materinya silahkan dibaca. Yang pertama besaran pokok dan besaran turunan, yang kedua besar satuan pokok dan satuan turunan, yang ketiga sistem satuan, yang keempat standar satuan, yang kelima konversi satuan, yang keenam alat ukur dasar, mistar, jangka sorong, mikrometer, neraca, stopwatch dan lain-lain, yang tujuh ketidakpastian hasil pengukuran, dan yang kedelapan adalah penerapan besaran dan satuan dalam mengukur pertumbuhan dan variabel fisiologis pada makhluk hidup. Oke, langsung segmen yang pertama. Oke, segmen yang pertama besaran pokok dan besaran turunan dan digabung dengan satuan pokok dan satuan turunan. Oke, langsung. Yang pertama pengertian tentang besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Oke, itu adalah besaran. Jadi segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka itu dinamakan dengan besaran. Oke, pengertian berikutnya tentang satuan yaitu adalah pembanding dalam pengukuran. Oke, jadi satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Oke, next. Selanjutnya, pengukuran itu sendiri adalah metode membandingkan objek dengan alat ukur yang terstandarisasi. Oke, jadi untuk hafalan ada 3 itu, ya ini jarang keluar pasti ya. Oke, berikutnya langsung ke inti. Besaran pokok. Jadi yang paling penting, sebenarnya semua penting, tapi untuk sebagai dasar biar kalian mudah untuk mempelajari berikutnya yaitu adalah besaran pokok dulu. Jadi besaran pokok ada 7. Cara menghafalkannya bagaimana, Kak? J, I, W, A, S, M, P. Jiwa SMP. Oke ya, jadi cara menghafalkan besaran pokok itu ada 7. Apa aja? Jiwa SMP. Nah, apa itu jiwa SMP? Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Oke, besaran pokok pasti punya satuan pokok. Apa satuannya? Nah, jumlah zat, mol. Intensitas cahaya, kandela atau disingkat CD. Waktu, sekon disingkat S. Arus listrik, sebenarnya yang benar kalimatnya adalah kuat arus listrik, tapi biar mudah menghafalkan kita hafalkan arus listrik kita aja ya. Nanti tinggal nambahin kuat arus listrik gitu. Satuannya ampere, suhu Kelvin, massa kilogram, panjang meter. Oke. Nah, selain 7 ini ada besaran pokok tambahan yang tidak berdimensi atau tidak memiliki dimensi. Apa itu, Kak? Yaitu adalah sudut bidang dan sudut ruang. Nah, sudut bidang dan sudut ruang bedanya adalah 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang sudut bidang itu adalah yang 2 dimensi. Kalau sudut ruang itu adalah 3 dimensi. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah hafal besaran pokok ada 7, sekarang kita lanjut ke besaran turunan. Jadi besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok, yang mana intinya ya selain besaran pokok itu besaran turunan. Contoh besaran turunan apa aja sih, Kak? Yang pertama luas, meter persegi. Nah, jadi kan meter persegi atau meter kuadrat itu diambil dari panjang.
meter. Meter dikalikan kan jadi meter persegi. Volume meter kubik. Kecepatan meter per second. Meter dibagi dengan second. Percepatan meter per second kuadrat. Massa jenis kilogram per meter kubik, maaf ya, kilogram per meter kubik. Nah, kemudian sebelah kanan ada gaya Newton atau kilogram meter per second kuadrat, atau energi joule kilogram meter kuadrat per second kuadrat, atau tekanan Pascal ya, atau Newton per meter kuadrat, momentum kilogram meter per second, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, namun hati-hati, ada besaran yang namanya beda tapi sebenarnya itu masih sama. Maksudnya gimana sih Kak? Jadi gini, kalau besaran turunan luas itu kan dilihat satuannya meter persegi atau meter kuadrat, jelas beda dengan panjang yang hanya meter. Volume meter kubik jelas beda dengan meter, karena volume M-nya ada 3, mm, sehingga ditulisnya meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, tapi ada yang namanya beda tapi sebenarnya sama. Contohnya apa? Ini panjang, lebar, tinggi atau ketinggian, kedalaman, keliling, diameter, jari-jari, tebal, itu sama. Semuanya sama, itu termasuk besaran pokok panjang. Loh, kenapa kok bisa seperti itu Kak? Karena satuannya sama-sama meter. Lebar, tinggi itu ya panjang, tapi posisinya berbeda. Jadi sesuatu yang cara mengukurnya sama tapi posisinya berbeda dengan panjang, itu jadi punya nama lain. Contoh misalkan di persegi panjang kan yang sisinya panjang dinamakan panjang, yang sisinya lebih pendek dinamakan lebar. Ya itu sebenarnya yang diukur kan sama-sama panjangnya. Tinggi itu yang diukur adalah panjang. Contoh tinggi badan diukur panjangnya ujung kepala sampai ujung kaki. Kedalaman panjangnya permukaan air hingga dasar. Keliling panjangnya sisi bidang. Diameter panjangnya ujung ke ujung lingkaran. Jari-jari panjangnya pusat lingkaran ke sisi atau ke kelilingnya. Tebal, nah itu juga panjang yang diukur. Ada lagi energi kinetik, energi potensial, kalor, energi. Satuannya semua adalah joule. Jadi semua energi itu satuannya adalah joule. Oke, bisa dimengerti ya sampai ini. Kita lanjut. Sekarang sistem satuan dan standar satuan. Sistem satuan ada dua, metrik dan non metrik. Nah, metrik sendiri ada dua, MKS dan CGS. MKS itu yang dipakai satuan internasional atau SI. Kalau CGS itu Gaussian, karena yang memakai adalah Gauss. Oke, dan pengikutnya Gaussian namanya gitu. Oke, non metrik itu biasanya Inggris masih pakai satuan ini. Ketika mengukur panjang masih pakai kaki. Kemudian mengukur berat pakai pound, mengukur waktu sama second. Kemudian standar satuan. Nah, standar satuan itu apa sih Kak yang dimaksud standar satuan? Jadi contohnya yang pertama standar satuan panjang 1 meter. Nah, kan kalian tahu ukuran 1 meter misalnya dari penggaris kok dibentangkan sejauh 1 meter. Nah, yang menjadi acuan kok jarak sekian itu 1 meter itu apa? Awal mulanya kok semua setuju kalau dari titik 0 sampai 100 cm yang panjangnya segitu, itu kok 1 meter itu awal mulanya dari apa? Oke, yang pertama, sebelum 1960 1 meter itu adalah jarak 2 goresan pada batang platina iridium yang disimpan di ruangan yang terkontrol kondisinya. Oke ya, jadi ada batang platina iridium, kemudian oleh ilmuwan digores 2 goresan. Nah, jarak 2 goresan itu disepakati itulah 1 meter. Nah, tapi seiring berjalannya waktu diubah. Jarak 1 meter itu menjadi 1.650.763 kali panjang gelombang cahaya oranye merah yang dipancarkan lampu Krypton 86. Update lagi. 1983 1 meter itu adalah jarak tempuh cahaya dalam vakum. Vakum itu adalah ruang hampa udara selama 299.792.458 detik. Nah, 299 juta sekian itu biasanya yang disingkat menjadi 3 kali 10 pangkat 8. Oke, jadi makanya kecepatan cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8 itu adalah dibulatkan lah dari 299 juta sekian. Oke, next. Sekarang standar satuan massa 1 kg. Nah, jadi kalau misalkan kalian membawa benda yang massanya 1 kg loh. Kenapa kok
berat sekian atau massa sekian ini kok semua ilmuwan sepakat bahwa ini dinamakan 1 kg. Asal mulanya dari mana? Asal mulanya dari ini. Jadi 1 kg itu adalah massa silinder platina iridium dengan diameter 3,9 cm dan tinggi 3,9 cm. Standar ini disimpan di Lembaga Berat dan Ukuran Internasional Sevres, Prancis. Kemudian ada duplikasinya disimpan di Amerika. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk menghafalkan standar-standar satuan ini kan kayak belajar sejarah ya. Dipelajari aja yang terbaru. Contoh standar satuan panjang. Oh, jarak tempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/3 kali 10 pangkat 8 gitu misalkan dibulatkan. Kemudian kalau massa 1 kg itu massa silinder platina iridium dengan diameter 3,9 cm dan tinggi 3,9 cm. Oke, berikutnya lagi ya. Standar satuan waktu 1 detik. Sebelum 1960 1 detik itu definisinya sekian, 1/60 dikali 1/60 dikali 1/24 hari matahari pada tahun 1900. Ada update lagi pada 1960 1 detik itu adalah waktu atom cesium bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Ya, cara menghafalkannya ya 1 detik adalah waktu getar cesium, gitu aja. Nah, sekian angkanya nanti ya dilihat kayaknya agak hafal deh kalau ketemu soal nanti gitu ya. Sekitar 9 miliar gitu aja. Oke, standar ini didasarkan pada prinsip transisi atom atau berpindahnya atom dari tingkat energi tinggi ke rendah. Frekuensi transisi atom diukur dengan ketelitian 10 pangkat min 12. Oke, next lanjut lagi. Nah, standar satuan kuat arus 1 ampere itu dari mana sih, Kak? 1 ampere adalah ampere ya, bukan ampere kayak ngemper nanti ya. Ampere. 1 ampere adalah arus tetap pada 2 penghantar sejajar lurus panjang tanpa batas terpisah 1 meter dalam ruang hampa dan menghasilkan gaya 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter di antara kedua kawat. Jadi logikanya itu seperti ini. Jadi ada 2 buah kawat sejajar. Ini kawat pertama ya. Nah, kawat pertama, ini kawat kedua. Kemudian kawat ini panjangnya seolah-olah tak hingga ya, dianggapnya itu sangat panjang atau tak hingga atau tanpa batas kalimatnya di materinya itu tadi. Nah, dia dialiri arus, kedua kawat itu dialiri arus. Arusnya I, arusnya I. Nah, kemudian terpisah 1 meter. Nah, ketika kondisi ini dibuat, ada 2 kawat yang sangat panjang terpisah 1 meter kemudian dialiri arus, ada gaya tarik antara kedua kawat ini. Gaya tariknya sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Nah, arus yang mengalir inilah yang disebut 1 ampere atau besarnya arus yang menghasilkan gaya 2 kali 10 pangkat min 7 ketika jaraknya itu terpisah 1 meter. Itulah yang dinamakan arus 1 ampere itu segitu. Oke ya, jadi definisi 1 ampere itu diambil dari ini. Next, berikutnya standar satuan suhu atau Kelvin. 1 Kelvin itu apa sih, Kak? Nah, ini 1 Kelvin adalah satuan temperatur termodinamika atau termodinamik. Besarnya adalah fraksi 1/273. Itu dibulatkan 273 saja boleh, titiknya itu aslinya koma ya. Dari temperatur termodinamik dari titik triple air atau 0,01 derajat Celcius. Next, standar satuan jumlah zat 1 mol. Jadi 1 mol itu adalah banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel pada 12 gram atom karbon 12. Jadi logikanya ada karbon C ya, C12 atau karbon masanya 12 gram. Nah, kan kumpulan dari karbon yang masanya 12 gram itu kan ada molekul-molekulnya. Nah, banyak partikelnya itulah yang disebut dengan 1 mol. Jadi ada atom karbon masanya 12 gram. Nah, jumlah partikel dari atom 12 gram atom karbon itulah yang disebut dengan 1 mol atau disepakati 1 mol. Selanjutnya adalah standar satuan intensitas cahaya. 1 kandela adalah intensitas cahaya dari sumber monokromatik. Jadi kalau misalkan kalian asing dengan istilah monokromatik itu Magiku Hibiniu itu pilih salah satu. Jadi merah itu monokromatik, jingga monokromatik, kuning monokromatik. Nah, kemudian yang enggak monokromatik apa, Kak? Yang enggak monokromatik itu warna putih. Jadi kalau warna putih disebut polikromatik. Kenapa? Karena warna putih itu kalau membias bisa jadi
Magiku Hibiniu. Tapi kalau Magiku Hibiniu misalkan merah kok membias, ya nggak bisa jadi warna lain, ya tetap merah gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Satu kandela adalah intensitas cahaya dari sumber monokromatik, berarti di antara salah satu Magiku Hibiniu 540 kali 10 pangkat 12 Hz dan mempunyai intensitas sinar langsung sebesar 683 watt per steradian. Next, konversi satuan. Oke ya, konversi satuan. Nah, mungkin ada kalimat-kalimat yang asing seperti tera, giga, mega, kemudian yang bawah ada mikro, nano. Nah, sebenarnya dari SD ini sudah kalian pelajari, hanya saja kalian mulainya dari kilo. Jadi hanya dari kilo, hekto, deka, nah meter atau gram terserah ya. Nah, mili. Nah, sampai sini nih. Hanya 7 ini kalau yang di SD pelajarinya. Ya kalau misalkan kita gini aja. Kita menghitung panjang. Kalau panjang itu kan yang ada di tengah-tengah pakainya adalah meter ya. Nah, jadi nilai ini ngacunya adalah meter. Maksudnya bagaimana sih, Kak? Oke, 1 meter. Kok 1 meter? Contohnya gini, tera. 1 tera meter itu sama dengan 10 pangkat 12 meter. Nah, seperti ini. 1 gigameter itu sama dengan 10 pangkat 9 meter. Dan seterusnya, 1 megameter itu adalah 10 pangkat 6 meter. 1 kilometer itu adalah 10 pangkat 3 meter. 1 hektometer itu adalah 10 pangkat 2 meter. Dan 1 dekameter itu adalah 10 pangkat 1 atau 10 meter. Dan seterusnya ya, ini tinggal ngikuti. Kalau yang bawah berarti ya pakai 10 pangkat min 1 gitu. Kemudian pakai satuan massa. Kalau satuan massa bukan meter tapi gram. Nah, kita ganti yang bawah ya. Misalkan 1 desigram. Nah, itu kan sama saja dengan 10 pangkat min 1 gram. Ganti yang bawah. 1 sentigram berarti 10 pangkat min 2 gram. 1 miligram 10 pangkat min 3 gram. Kemudian kalau 1 mikrogram, nah 10 pangkat min 6 gram dan seterusnya. Konversi satuan itu caranya seperti itu. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut. Alat ukur. Nah, ada macam-macam ya, mistar, jangka sorong, ampermeter hingga voltmeter. Nah, yang pertama ini hanya contoh saja. Mistar itu ada 3 macam. Ada yang ukurnya dari kiri ke kanan, ada yang ukurnya dari kanan ke kiri, ada yang dari tengah. Mungkin yang kalian beli di toko itu biasanya adalah yang paling atas, yang dari kiri ke kanan. Tapi untuk di soal nanti ya mungkin saja terjadi soal-soal seperti ini. Nah, yang akan Kak Aji bahas paling awal ini terkait ketelitian. Oke, kita lihat jarak 0 ke 1 ini kan 1 cm ya ini. Jarak 0 ke 1 ini kan 1 cm. Nah, 1 cm ini ada berapa garis diantaranya? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, berarti kan 0,1 cm atau 1 mili. Maka ketelitiannya adalah 1 mili. Artinya bagaimana, Kak? Yang dimaksud dengan ketelitian 1 mili itu artinya penggaris ini bisa mengukur itu kelipatan dari 1 mili. Contohnya gimana? Kan kita cek ya. Kan 0 sampai 1 itu kan 1 cm, kemudian masih ada garis lagi 1 cm dibagi 10 itu kan berarti 0,1 cm. 0,1 cm kan sama dengan 1 mili, sama kayak ini tadi. Nah, 1 cm kan ke mili itu selisihnya kan satu tingkat. Seperti itu. Artinya gini, kalau misalkan penggaris itu ketelitian penggaris 1 mili, ketelitian mistar ya misalkan 1 mm atau 0,1 cm, maka mistar ini akan bisa membaca kelipatannya. Contoh 2 mili bisa, kemudian 3 mili bisa. Oke ya. Kalau 0,5 mili bisa enggak, Kak? Tidak bisa, karena bukan kelipatan 1 mili. Contoh pakai senti.
pakai ngukur 1 cm bisa 0,1 kali 10 kan 1 cm, 1,1 bisa. Jadi ini yang bisa dicentang ya. Nah kalau misalkan buat ngukur 1,15 cm nggak bisa. Kenapa? Karena ini kan lebihnya 0,05. Oke, lebihnya kan 0,05, bukan kelipatan dari 0,1. Bisanya ya hanya 1, 1,1, 1,2, 2,1, 2. Jadi kalau lebih teliti lagi menjadi 2,25 gitu nggak bisa. Oke, itu untuk mistar. Kemudian jangka sorong. Mulai ini jangka sorong ya. Jangka sorong itu yang atas skala nonius. Kemudian yang atas itu skala utama. Kemudian yang bawah itu adalah skala nonius. Oke, skala nonius. Nah, ini 10 ke 11 cm ini kan 1 cm. Kemudian berarti jarak per garis ini kan 1 mili. Ini kan 10 cm. Kalau ke sini ya berarti 10,1 cm, 10,2, 10,3, 10,4, 10,5 ya. Nah, jumlah garis skala nonius itu mendeskripsikan satu garis atau satu garis terkecil di skala utama. Jadi misalnya di skala utama kan paling teliti 1 mili. Kok di sini ada 10 garis lagi? Berarti 1 mili itu dibagi oleh 10 garis ini. Jadi penjelasan lebih gampangnya gini. Kalau seandainya nggak ada skala nonius, nah kita anggap aja nggak ada skala nonius, berarti kan paling teliti ini 1 mili. Oke ya. Nah tapi karena ada skala nonius, ada 10 garis, maka dia bisa lebih teliti lagi. Berapa lebih telitinya? Dibagi sebanyak garis nonius. Jadi kalau awalnya 1 mili dibagi menjadi 10, artinya ketelitiannya jangka sorong menjadi 0,1 mm. Seperti itu. Nah kemudian kalau ini kan 0, ini kan sebenarnya gini, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang di sini di antara 0 dan 1 ada garis lagi. Skala utamanya tetap 1 mili. Nah, tapi jumlah garis noniusnya kan lebih banyak. Oke ya, kalau ini tadi cuma 10 garis, ini menjadi 20. Kenapa ya? Hitung aja 0, 1, 2, 3, 4. Jadi intinya di antara 0 dan 1 masih ada garis lagi, kemudian sampai 10 berarti kan ada 20 garis. Maka ketelitiannya ya nambah menjadi 0,05 mm. Ketelitiannya ya, kita bahas ketelitian dulu. Nah sekarang ini kok garisnya lebih banyak lagi. Oke ya, berarti 1 mili dibagi antara 0 sampai 1 itu ada 5 garis ya. Kemudian sampai 10 kan berarti 50. Berarti ini adalah 0,02 mm. Ketelitiannya seperti itu. Oke, lebih jelasnya kita langsung saja ya untuk mengukur menggunakan alat ukur dasar. Oke, yang pertama mistar, ketelitiannya biasanya 1 mm. Nah, contohnya seperti ini. Panjang kayunya berapa ini? Kita hitung aja. Mulai dari 0 sampai ini 3 cm, 3,5, 3,7. Artinya kan 3,7 cm. Atau berapa mili? Ya 37 mili. Tangannya licin. Oke, next. Contoh lagi. Nah, ini adalah contoh yang ngukurnya dari kanan ya. Jadi kok bingung dulu, setelah 99 kok balik lagi 98? Jangan bingung. Dia ngukurnya dari kanan. Kalau yang seperti ini tadi, sebenarnya teknik mengukur mistar itu adalah titik akhir dikurang titik awal. Misalkan ini titik akhirnya kan 99 cm, 99,5, 99,6, 99,7. Oke, berarti kan 99,7 dikurang titik awalnya adalah nggak sampai 95 ya, karena ini 94. 94,5,6,7,8. 94,8. Nah, ini yang menjadi selisihnya, panjangnya XY. Berapa kalau gitu? 4,9.
cm atau 49 mili. Oke ya, contoh lagi biar lebih gampang. Nah, urutan pensil terpanjang hingga terpendek. Pensil pertama kita hitung dulu per pensil. Pensil pertama ini 8,2 ya. Berarti 8,2. Mulainya dari 2,5, berarti dikurang 2,5. Oke, berarti sisanya berapa ini? 5, berapa? 7. Oke, senti. Kemudian pensil yang kedua 6,9 ini, 6,9 ya. Dia dimulai dari 3. Berarti panjangnya ya 3,9 cm. Kemudian pensil ketiga 8,1. Pensil ketiga itu yang lebih ke sini, berarti 2. Artinya ini adalah 6,1 cm. Kemudian pensil terakhir keempat 8,7 min 2,1, 6,6 cm. Nah, urutannya yang terpanjang hingga terpendek ya berarti 4 dulu yang terpanjang, kemudian ketiga, kemudian ke 1, kemudian yang paling pendek itu pensil ke 2. Nah, oke ya, next ya. Sekarang jangka sorong, ketelitiannya 0,1 mm, terkadang ada yang mencapai 0,05 mm juga, tergantung bentuk jangka sorongnya. Seperti yang di awal tadi itu jangka sorongnya kan beda-beda. Skala Noniusnya jumlah garisnya juga beda-beda. Cuman yang umum ya 0,1 yang sering. Oke, next. Nah, ini adalah bagian-bagian jangka sorong. Nah, nanti buat ukur itu yang dilihat adalah yang di sini. Oke, nah contohnya itu. Hasil pengukuran di atas adalah jadi ada skala utama, ada skala Nonius atau Vernier, ini sama saja hanya beda nama. Nah, cara menghitung jangka sorong itu seperti ini. Ada skala utama. Ada skala utama. Skala utama itu adalah garis pada skala utama sebelum 0 Nonius. Garis di skala utama sebelum 0 Nonius. Ada merah ini, berarti dia adalah 3,1 cm. Oke ya, cara menghafalnya adalah garis pada skala utama sebelum 0 Nonius. Oke, kemudian skala Noniusnya kita lihat garis yang lurus dengan skala utama 0, 1, 2, 3. Oke, berarti 0,03 cm. Jadilah garis pada skala Nonius yang lurus dengan skala utama. Nah, kemudian dijumlah 3,13 cm. Inilah hasil pengukurannya. Gitu ya. Next, lanjut. Hasil pengukuran di atas. Kita lihat skala utamanya. 0-nya Nonius yang ini ya, hati-hati. Jadi kalau garis ini itu bukan 0 Nonius. Dia hanya garis kotak kan ya. Jadi ya hanya garis kotak, bukan nolnya. Jangan dilihat garisnya ini paling kiri, jangan. 0, garis 0. Berarti 10,1. Oke, kemudian yang lurus adalah angka 5 skala Noniusnya. Berarti ini 0,05, tinggal dijumlahkan. 10,15 cm. Oke ya, itu ya cara menghitung skala mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Next. Nah, pengukuran di atas.
Sebelum angka 0 nonius, SU nya berapa berarti ini? 0 ya kan 0 itu 0 cm. Kemudian skala noniusnya yang lurus 4 ini ya, berarti ya 0,04 cm. Ya udah dijumlahkan berarti 0,04 cm. Hati-hati ini nulisnya jangan 0,4 ya, tapi 0,04. Karena kan tadi itu ketelitiannya kan 0,1 mili. Kalau dijadikan senti kan 0,01. Berarti kalau 4 ya 0,04 bukan 0,4 saja gitu. Kemudian yang ini skala utamanya adalah 10 saja, 10 cm. Kemudian yang lurus 4 juga ini, berarti skala noniusnya 0,04 cm. Jumlahkan 10,04 cm. Next. Nah, ini kan tepat di sini ya. Jadi mungkin bingung kita pakainya yang mana ini, yang apalagi yang lurus ada dua, yang 0 atau yang 10. Kalau yang ini nih gampang. Kalau misalkan dia kok yang lurus membentuk berimpit, itu kan ada dua garis, garis ini dan garis ini. Ya skala utamanya silahkan dibaca yang ini saja, 10,12. Berarti 10,2 cm. Nah skala noniusnya kita pakai 0, 0,00 cm. Jadi ya tetap 10,2 cm. Jadi kalau langsung lurus di 0 ya dibaca aja 10,2 gitu. Oke, model jangka sorong yang lain. Nah, ini dia. Yang mana dia lebih teliti. Oh iya, di soalnya kan disuruh ganti ke mili juga ya. Ya sama saja ini, tinggal 0,4 mili. Kalau yang ini ya berarti menjadi 100,4 mili. Yang ini menjadi 102 mili gitu ya. Nah, yang ini skala utamanya sebelum 0 1,12, berarti 1 cm, 2 gitu ya. Kemudian skala nonius 2,5, ya udah berarti 0,025 karena 2,5. Nah 1,225. Nah dia lebih teliti dari jangka sorong yang sebelum-sebelumnya. Oke, next ya. Nah, ini jangka sorong yang lebih teliti lagi. Oke. Nah, jadi seperti ini. Skala utama ketelitiannya, kalau mau dicari ketelitiannya dulu boleh ini ya. Ketelitian kan 1 mm dibagi jumlah di antara 0 sama 1 ada 5 garis, terus ini sampai 10 berarti kan 50. Maka ketelitiannya adalah 0,02 mm. Nah, jadi tiap di sini itu bernilai 0,02 mm. Jadi gini, ini kan 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3 dan seterusnya. Oke ya. Karena ini 0 sampai 1 dibagi 5, 1 dibagi 5 kan 0,2. Makanya ini tiap garis itu nilainya bukan 1 tapi 0,2. 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Nah, ini juga sama. 1 sampai 2 itu dibagi 5. Berarti ini 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2 dan seterusnya. Oke, kalau sudah bisa seperti ini berarti SU-nya sama dengan ini kan 3,2 ya. 3,2 cm. SN-nya sini 0,06, lebihnya kita cek. Ini kan 246. Nah, jadi dijumlahkan menjadi 3,266 cm. Next lagi. Nah,
Ini lebih ribet lagi. Kita cek aja ketelitiannya, tidak apa-apa. Ketelitian. Satu milimeter dibagi, ini kan ada 5 garis ya, 5 garis, 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 dikali 5 berarti 25 garis. 1 dibagi 25 berarti 0,04. Nah ini katanya gini, hanya saja ini noniusnya ada di atas, jangan keliru. Nah kalau ini jangan bingung juga, ini kan 1 cm. Ini 1 cm. Maksudnya ya, ini 2 cm. Nah ini 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 baru 2. Nah yang menjadi PR adalah di antara 1,1 ini kan ada 4 garis. Berarti ini 1, dibagi 4 ya. Ini kan 1 mili dibagi 4 berarti kan 0,25. Berarti ini 1,025, 1,5, 1,075, 1,1. Oke. Baik, sebelum 0 adalah angka di sini. Berarti SU sebelum 0-nya kan ini ya. Nah, berarti SU-nya 1,1, ini jelas, 1,1, lebihnya adalah, kalau ini kan 1,125, kalau ini berarti 1,5 karena ada di tengah-tengahnya. Baik, 1,5 kan setelah 0 ya, sebelum 0 berarti ini 1,125 cm. SN-nya, karena ini saya ulangin ya, kan ini 1/2 berarti kan ini 1, enaknya gini deh, 1/2 ya, berarti ini kan dibagi 4, ini garisnya cuma 4, berarti kan 25-an, 25, 5, 75, kemudian angka berikutnya. Nah ini berarti 1, 125, 15, 175, 2 gitu ya. Berarti ini karena 1 cm lebihnya 125. Yang lurus adalah 15, 16, 17, 18. Ya udah, berarti 0,018 cm ditambah 3, ini 4, 1, 1. Oke, seperti inilah. Cuman ini belum pernah keluar lah di KSN maupun ASN yang sebelumnya. Cuman ini buat latihan yang sulit kan nggak masalah ya. Oke, next kita lanjut lagi. Sekarang adalah micrometer screw, ketinggiannya 0,01 mm. Nah ini adalah bagian-bagiannya, silahkan dibaca sendiri. Kemudian ini gigi boot itu putar ya aslinya. Oke, langsung hasil pengukuran di samping adalah berapa senti atau berapa mili ya. Skala utama ada di sini, skala nonius ada di sini. Skala utamanya adalah 4 mili itu. Nah skala noniusnya yang lurus, jadi kan skala utama itu sebelum garis ini. Sebelum garis ini adalah 4, ya udah ditulis 4. Skala nonius yang lurus dengan garis horizontalnya ini 34, karena ini kan 30, ini 35, garisnya sebelum 35 berarti kan 34, 0,34 mili. Jumlahin aja, berarti 4,34 mm. Kalau dijadikan senti bagaimana kak? Ya berarti 0,434 cm, sama saja, gampang ya. Skala nonius lagi nih 5 mili, skala utamanya 5 mili. Skala noniusnya yang lurus dengan horizontal 40, antara 40 dan 45, 2 garis berarti 42, 0,42 mm. Jumlahkan berarti 5,42 mm.
Lanjut lagi, yuk. Nah, kalau ini ada lebihannya, berarti skala utamanya, kalau ini kan 5 saja, ini 5,5, 6, berarti ini 6,5 mm. Skala noniusnya 30 sampai 35, antaranya 34, berarti 0,34 tambah 6,84 mm. Oke, agak lebih gampang ya micrometer screw. Lanjut, next. Nah, neraca ya, neraca 2 lengan sama lengan sesuai beban, neraca 3 lengan ketelitiannya 0,1 gram. Oke, dari neraca di atas masa P. Jadi kalau neraca seperti ini kanan kiri harus seimbang, berarti P sama dengan, jadikan kilo semua, 0,5 ditambah 1, 50 gram jadikan kilo, berarti menjadi 0,05 ya. Baik, berarti P nya ya 1,55 kg. Seperti itu. Next. Saat praktikum di lab, Ajay dan Altaf melakukan pengukuran menggunakan neraca 2 lengan. Saat itu Ajay menaruh beban P dan Altaf meletakkan beban Q. Apabila neraca dalam kondisi setimbang, maka besar beban P dan Q berturut-turut adalah, kan harus sama. Kita jadikan gram aja karena di sini opsinya kan gram. P sama dengan Q ditambah 1000 ditambah 50. Berarti P itu sama dengan Q ditambah 1050. Ya cari kombinasi yang hasilnya nanti sama. Misalkan P nya 1250, Q nya 100. Ini kan menjadi, dimasukkan aja 100. 1050 tambah 100 kan 1150, nggak sama. Berarti yang A bukan. Dimasukkan aja yang ini ya. Kan jadi 1150. Apakah sama dengan P? Intinya kan jumlahnya sebelah ruas kiri dan kanan harus sama. Kita cek yang B, 150. Q-nya dimasukkan 150, berarti jadi 1200. Nah, di sini 1300, berarti nggak sama. Ini dimasukkan 300, 1350. Sama, berarti jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke, tadi udah sampai sini ya, di next. Nah, ini yang 3 lengan. Nah, cara membacanya gimana? Dari yang paling besar dulu, kalau ini tinggal dijumlahkan. Tunjukkan angka 200 ya, berarti 200 ditambah 40 ditambah 8. 248 gram. Selesai. Lanjut. Nah, kok yang besar ada di bawah, kak? Nggak masalah, yang penting dari besar dulu. 400 ditambah 30 ditambah 7, 437 gram. Selesai. Lanjut lagi. Nah, sekarang ada lebih teliti ya. Berarti ini 300 ditambah 70 ditambah 5,1234, 5,4. Berarti ya 375,4 gram. Nah, tinggal seperti itu. Ini lebih mudah ya. Lanjut, next. Stopwatch terdiri dari 2 jarum penunjuk menit dan detik. Oke, seperti ini. Ini kan 0 sampai 15. Berarti ini bukan angka 1, kan nggak mungkin 0, 1, 2, 15. Berarti ini per garis nilainya ada berapa? 1, 2, 3 garis, berarti dibagi 15 bagi 3, 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Berarti ini 50 menit. Jadi yang kecil di tengah itu menit ya. Detiknya berapa ini, Kak? Nah, di sini lurusnya. Sebelum 40, setelah 35, 35, 36, 37, 38 detik. Kalau ngubah ke detik ya ini dikalikan 60 ya. Berarti ini kan 50 menit itu berapa detik? 50 dikali 60. Sekitar 3000 detik, 38 detik,
Kalau dijadikan detik ya ini berarti 3038 detik kalau dijadikan detik. Next. Pelari pertama, pelari kedua, selisih waktu yang ditempuh pelari pertama dan pelari kedua. Oh, menitnya sama ya, berarti tinggal dicek detiknya ini. Pelari pertama 15, 16, 17, 18. Jadi pelari pertama itu 18 detik. Pelari kedua setelah 45, 46, 47 detik. Oke, selisihnya tinggal dikurangin, berarti selisih 47 min 18 berapa jadinya? 29 detik. Next. Waktu yang ditunjukkan stopwatch di samping. Oke, nah itu kita harus lebih teliti ya. Kalau yang ini kan gambar ada garisnya kecil-kecil. 60 di sini ya ibaratnya nolnya juga dimulai dari sini, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oh, pas ini berarti tiap garis nilainya 1. 1 2 3 4. Nah, ini 4 menit. Lebihnya berapa detik? 5 6 7 8. Oh, wait. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini enggak valid ini ya. Jumlah garisnya beda. 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini 8 di antara 0 sama 5, di sini kok 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, mungkin maksudnya 8. Oke lah, berarti ini koma-koma banget, cuman ya nggak masalah lah. Kita pakai acuan gini saja. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Artinya kan tiap jarak antara 5 sampai 10 itu kan ada 8 garis. Cuman ya tetap nggak bisa. Ini kan 8, di sini 9. Oke, soal yang ini dilewatin saja ya, atau misalkan mau ya tetap nggak bisa dikerjakan ini karena ini jumlah garisnya beda. Di sini 8, di sini 9. Artinya kalibrasinya nggak pas. Oke, kita lanjut aja soal yang selain ini. Nah, oke. Ini yang menitnya maksimal 30 menit. Kalau tadi kan sebelumnya 60 menit, kalau sekarang 30 menit. Oke, ini sampai 10 berarti ini 1 2 3 4 5. Oke, berarti satu garis bernilai 1. 1 2 3 menit. Detiknya 45, 46, 47, 48, 49, 50. Kan seperti itu. Nah, tapi 47-nya ada komanya. Kenapa? Ini kan di antara 45. Ini kan garis 45, ini garis 46, ini 47, ini 48, ini 49, ini 50. Di antara 45 dan 46 pun kan dibagi menjadi 4 garis. Berarti ini 47, 1 2. Kalau 1 dibagi 4 itu kan 25-an ya, 0,25. Ini melewati 1 2 3 garis. Berarti ya 47,75 detik. Ini dari mana sih Kak kok bisa dapat 47,75? Cara menghitung lebihannya ini gimana sih Kak? Oke. Cara menghitung lebihannya ya gini. Ini kan 45, 46, 47 berarti kan lebih ya. Nah, garisnya ada 4. Ini kira-kira kan ada di garis ketiga. 3/4 itu kan 0,75. Jadi sudah pasti melewati 47 detik. Lebihannya
ada di garis kecil ketiga 3/4. Jadi aslinya kan 47 3/4. Kalau didesimalkan 47 3/4 itu 0,75, berarti 47,75. Seperti itu. Next, lanjut. Sekarang termometer umumnya ada 4 skala: Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, cara melihat termometer yang benar, posisinya harus sejajar dengan garis yang ditunjuk ya. Kalau termometer ini sebenarnya paling gampang. Nah, contohnya seperti ini. Ini 37 derajat. Kak, kenapa ini kok mulainya dari sini? Ya berarti termometernya nggak bisa mengukur suhu yang dingin banget, nggak bisa. Ya dimulai dari 34, berarti 34, 35, 36, 37 lebih segini, itu kan pas di tengah-tengahnya. Berarti yaitu kebaca 37,5 derajat. Derajatnya apa nggak tahu karena ini kan nggak jelas termometernya apa. Oke, next. Termometer cara bacanya cukup seperti itu saja. Ampermeter dan voltmeter. Nanti cara bacanya sama, cuman cara masangnya yang berbeda kalau ampermeter dan voltmeter itu. Maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya ini. Kalau ampermeter dipasang seri, kalau voltmeter dipasang paralel. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau ini lampu, jadi yang simbolnya seperti ini itu ibaratnya lampu. Kalau voltmeter dia itu diparalelkan dengan lampu. Masangnya ini V, ini voltmeter. Kalau ampermeter dia diserikan dengan lampu. Seperti itu saja ya, yang membedakan. Cara ukurnya gimana Kak? Ini contohnya. Kita cek. Ini kan 0 sampai 5 sampai 10, 10 sampai 15, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, berarti cara ukurnya adalah yang ditunjuk per skala max dikali batas. Yang ditunjuk adalah 14, skala maksimalnya adalah 25. Batasnya yang mana Kak? Batasnya yang dicolokin ke kabel 5 ampere. Nah, berarti ini coret-coret, ini 1, ini 5. 14 dibagi 5. Berapa 14 dibagi 5? 2,8 ampere. Jadinya seperti itu. Contoh lain biar lebih paham. Nah, ini contohnya ini 1,2 ya, yang ditunjuk kan, yang ditunjuk 1,2, skala maksimalnya 3 dikali batasnya 15. Berapa? Coret-coret, ini 5. 1,2 dikali 5 menjadi 6 ampere. Next. Nah, ini contoh voltmeter. Ya sama, voltmeter. 40 yang ditunjuk 40. Skala maksimumnya 60. Batasnya 10. Coret. Berarti 40 dibagi 6 ya, 40 per 6 volt. Atau 20 per 3, 20 per 3 volt, atau 20 per 3 itu 6,67 ya volt. Nah, ini hasil akhirnya, koma-komaan, nggak masalah. Next. Nah, ini contohnya. Sebuah rangkaian tertutup seperti gambar terdiri dari sebuah baterai 9 volt dan 2 buah resistor yang disusun seri. Resistor pertama bernilai 1,6 ohm dan resistor kedua bernilai R. Ampermeter dan voltmeter dirangkai seperti pada gambar dan menunjukkan hasilnya. Nilai R pada resistor adalah, sebenarnya ini dicari ampermeternya saja bisa. Oke, arus. Kita cari arusnya dulu ya. Yang ditunjuk kan 2,5. Maksimalnya adalah 5. Batasnya di sini 5. Berarti 2,5 ampere. Nah, diketahui voltnya adalah 9 volt. Nanti R total kan ketahuan. Oke ya, kita cari R totalnya dulu. R total itu berarti kan ini tambah ini gitu loh. Kan pada hukum Ohm ini sebenarnya bisa dikerjakannya kalau kalian sudah belajar listrik, cuman nggak masalah lah. Jadi ada hukum Ohm, kakak ajarin atau kakak bahas. Hukum Ohm itu V sama dengan I dikali R.
Nah, kalau total ya total semua ya, berarti V-nya kan V sama dengan I dikali R. V-nya 9, I-nya 2,5, nanti ketemu R. R-nya berarti 9 dibagi 2,5. Berapakah itu? 9 dibagi 2,5. 4 dikali berapa ya? 9 3,6. Oke, 3,6. Ini kan total. Yang di sini 1,6 berarti sisanya jadi R ya 2 ohm. Karena 1,6 ditambah 2 sama dengan 3,6 ohm. Oke ya. Nah, gini. Kan totalnya 3,6, di sini sudah ada 1,6. Berarti R-nya 3,6. Itu kalau yang ditanyakan R-nya, cuman kita kan belajar untuk mengukur ampere meter dan voltmeter. Ya udah, tadi ukur ampere meternya kan sudah ini. Sekarang kita ukur voltmeternya. Yang ditunjuk 2,5, jadi voltmeternya 2,5, maksimalnya 5, kemudian batasnya 10. Berarti ini 5 volt. Udah, gitu aja. Itu untuk belajar ngukur pakai voltmeter. Cuman kalau soalnya lengkap seperti ini, hasilnya yaitu tadi 2 ohm ya. Oke, seperti ini. Yang ketujuh adalah ketidakpastian hasil pengukuran. Jadi ada dua, pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Jadi kalau misalkan kalian ngukurnya satu kali sama beberapa kali itu nanti berbeda ya. Rumusnya seperti ini silahkan dihafal. Hasil pengamatan ya, misalkan kok ketemu 10,5 cm ya berarti itu hasil pengamatan. Kalau ketidakpastian adalah setengah kali NST itu nilai skala terkecilnya alat ukur. Hasil pengukurannya nanti disusun seperti ini, X-nya berapa plus minus delta X yang dihitung dari sebelumnya ini tadi. Ketidakpastian relatif atau persentase kesalahan dihitungnya pakai ini. Nah, kalau berulang ini rumusnya. Lebih enaknya sepertinya kalau kita atau langsung ke soal ya. Lebih enaknya kalau kita langsung ke soal saja. Baik, next. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Yang pertama, seorang siswa mengukur panjang pensil menggunakan mistar dan mendapatkan hasil 20 cm. Nah, inilah hasil pengamatan atau hasil yang awalnya itu X simbolnya. Jadi X-nya adalah 20 cm. Tentukan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini kalimatnya itu sama saja dengan ketidakpastian mutlak. Ini kan menggunakan mistar. Kita kan tahu nilai skala terkecilnya mistar tadi adalah 1 mili. Ya kan kita bikin senti. Nah, berarti kan delta X itu adalah setengah dikali NST alat ukur. Nah, berarti ini kan setengah. Kalau mistar tadi kan paling teliti 1 mili. Kalau dijadikan senti berarti kan 0,1 senti, sehingga ini 0,05 mm. Maaf ya, tetap senti ya. Nah, delta X sudah. Sekarang ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif itu tadi ketidakpastian relatif sama dengan delta X per X dikali 100%. Nah, delta X nya 0,05 per 20 dikali 100%. Coret atau ini coret sekalian jadi 5.
Ya udah berarti 0,05 jadi dikali 5 berarti 0,25%. Nah, kemudian hasil pengukuran atau HP X plus minus delta X berarti 20 plus minus 0,05 cm. Next. Pada sebuah praktikum pengukuran, siswa mengukur tebal buku tulis menggunakan jangka sorong. Nah, ini jangka sorong yang mana ketelitiannya itu beda-beda ya. Kita harus memprediksi. Dengan memperhitungkan kesalahan mutlak, hasil pengukuran tersebut dapat dituliskan menjadi NST-nya jangka sorong. Ini kan bisa mengukur sampai 0,06 mm. Nah, kemungkinannya NST-nya dia nggak pakai yang 0,1 mm pasti nggak 0,1 mm. Kenapa? Kalau hanya 0,1 mm itu ya hanya satu angka di belakang koma, 4,3 mili, 4,2, 4,1, 4,4 seperti itu. Berarti kemungkinannya kalau dia sampai 6 ini berarti kelipatan dari 0,02. Nah, jadi kan bisa kan dibagi kan hasilnya bulat, berarti kan kelipatannya ini. Jadi kita harus memprediksi kalau soal-soal seperti ini itu ya. Kalau misalkan bingung buat memprediksi bagaimana dong Kak? Ya kita coba kalau misalkan sebelumnya jangka sorong yang sering itu kan 0,1 mm. Ini kalau dibagi 0,1 mm hasilnya kan 43,6, bukan bilangan bulat, berarti bukan. Kalau dicoba 0,0, kalau misalkan Kak 0,05, coba saja ini dibagi ini, kalau bukan bilangan bulat bukan. Kita pilihlah 0,02, kan tadi antara 0,1, 0,05, 0,2 kan. 0,02 dibagi ini bagi ini, nanti pasti hasilnya bilangan bulat. Oke? Nah, sedangkan yang posisi di sini itu kan delta X. Nah, kita cari delta X-nya saja kalau di sini. Setengah dikali NST. Setengah dikali 0,02 berarti 0,01. Nah, berarti yang A jawabannya. Oke, seperti itu ya. Next. Baik, siswa melakukan praktikum pengukuran diameter bola kecil sebanyak 3 kali dan mendapatkan hasil sekian. Oke. Pengukuran ini X, di sini X kuadrat ya. Pengukuran pertama, kedua, ketiga. Pertama adalah 25, kedua 25,1, ketiga 25,2. Sekarang ketika dikuadratkan masing-masing, berarti 25 kuadrat itu kan 625, gampang. Sekarang 25,1 kalau dikuadratkan menjadi 630,01. 25,2 kalau dikuadratkan menjadi 635,04. Nah, sekarang ini dijumlahkan. Nah, ini kan bikin tabel gini ya yang lebih gampang lah. Ini sigma dijumlahkan. 25 tambah 25 tambah 25 ini berarti 75,3. Kalau yang ini ditambah 630,01 ditambah 625 1890,05. Oke, dicari rata-ratanya ya. Kalau nyari rata-rata kan bisalah 25 ditambah 25,1 ditambah 25,2 dibagi jumlahnya ada 3, berarti 25,1 cm. Nah, yang agak susah adalah mencari delta X nya ini. Delta X pengukuran berulang kan 1/n
akar sigma X kuadrat daripada keliru kita cek rumus sebelumnya aja. Kakak soalnya lupa-lupa ingat juga, ini rumusnya agak panjang. Oh iya betul ya. Nggak salah kok. Oke. Oke, sigma X kuadrat ditambah oke, ini tadi kita next. Oke. Nah, ini 1/n dikali akar n sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan n min 1. Oke. 1/n berarti kan 1/3 akar jumlahnya 3, jumlah sigma X kuadrat berarti ini 1890,05 min sigma X dikuadratkan berarti 75,3 dikuadratkan per 3 min 1. Oke, sama dengan berarti 1/3 akar dikali 3 ya, berarti 5670,15 min 75,3 kuadrat berarti 5670,09 nanti dibagi 2, 1/3 dari akar 0,06/2. 1/3 bagi 2 itu kan sebenarnya 1/6 ya. 1/6 dikali hasil akar itu berarti akar 0,06 0,25 24 ya, 24 lah. Akar 0,06 0,04. Nah, berarti HP-nya X bar plus minus delta X. Berarti ini penulisannya 25,1 plus minus 0,04 cm. Oke, next. Penerapan besaran dan setelan dalam mengukur pertumbuhan dan variabel fisiologis pada makhluk hidup. Contoh aja soalnya seperti ini. Pengamatan dilakukan pada tumbuhan A dan B hari pertama sampai ketiga, keduanya diberi perlakuan yang sama, namun pada hari keempat hanya tumbuhan A yang diberi air, sehingga tabel ukuran kedua tumbuhan sebagai berikut. Dari tabel di atas, perkiraan selisih tinggi tumbuhan A dan B pada hari ke-9 adalah yang A nambahnya 0,3 terus, sedangkan yang B nambahnya 0,1, 0,1, 0,1 ya. Ya dilanjutkan saja. Hari ke-8 yang A menjadi nambah 0,3 4,2 cm, yang B 3,4 cm. Hari ke-9 ini 4,5 cm, yang B 3,5 cm. Ini kan yang A, ini yang B. Selisih 4,5 min 3,1 cm. Oke, berarti jawabannya adalah yang C.
Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.